barangnya sendiri, ijazahnya itu sampai detik ini belum dikeluarkan. Survei ini andalan Jokowi ya, selain buzzer ya, survei indikator sudah keluar juga ini ya, bahwa hasilnya survei tersebut 69,7%. Nanggung banget ya, nggak sekalian 70%. 69,7% warga tidak percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Nah, ini semua sudah dikeluarkan, tapi ijazahnya belum dikeluarkan. Ini sampai kapankah kebohongan ini akan terus berlanjut begitu ya? Apakah akan terus dibawa sampai mati begitu ya? Makanya judul UTA kali ini adalah Mati Ngibul ala Jokowi. Wa taqaddam talis salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Engkau maju untuk salat, maka semua yang di langit pun salat dan engkau imamnya Muhammad. Bangga kita punya pemimpin jadi imam sholat, sama seperti Pak Jokowi jadi imam sholat di hadapan para ulama di Afghanistan. Bangga kita. Cuma bangsa ini kurang bersyukur Pak kepada Allah. Saya katakan semua presiden kita dari yang pertama sampai yang terakhir bagus, betul? Tapi mereka semua manusia yang ada salahnya. Anehnya gara-gara urusan politik yang tidak dewasa, pemimpin sendiri dicaci maki, dihina-hina. Kalau supir mobilmu kau ganggu, kau kelitikin keteknya, bagaimana nanti mobilnya nabrak, kamu nyungsep juga. Datanglah hari ini Joko Widodo, Masya Allah, Masya Allah, dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak? Kalau misalnya korek kita dibilang PKI, kok marah enggak? Hah? Dia pegang pistol, lalu ada orang bilang tuh PKI, kamu apakan dia? Tembak. Tidak dengan Jokowi. Saya keliling dari ujung Sumatera sampai Papua, hampir semua pembangunan selesai. Kok tega-teganya orang menghina presiden sendiri? Ya karena saya akan pilihnya Prabowo. Jangan begitu. Bagi saya kalau Prabowo menang, dia tetap presiden saya, dan akan saya lupakan pilihan yang berbeda. Menang Jokowi, dia presiden saya lupakan pilihan saya. Itulah konsep Nahdlatul Ulama, dan itu konsep sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Saya mau ingatkan kau, kalau saya foto di depan dengan Pak Jokowi, itu foto tidak lama. Saya lihat beliau di Solo, hati saya menangis sebagai anak bangsa yang punya hati dan perasaan. Ya. Beliau itu sudah berjasa bagi bangsa ini. Beliau itu kerja keras. Semua pikirannya dituangkan di dalam karyanya yang begitu besar. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Beliau itu sudah bekerja buat kami. Sekarang sudah istirahat tenang, kamu justru ganggu lagi. Kalian ini punya perasaan ke tidak? Punya otak ke tidak? Kalau sebagai manusia itu pikir, buat akun-akun sana, ya akun TikTok, YouTube, Facebook, atau sejenis media sosial apa saja yang kalian sebarkan isu-isu yang tidak benar, kalian hentikan. Kamu mencari subscriber kah, pengikut kah, jam tayang kah, apakah dengan cara yang begini, kamu tidak akan berkat. Tidak ada berkat, tidak ada berkat Tuhan itu kalian bikin-bikin kayak begitu. Stop. Kamu punya, kalau punya manusia punya perasaan itu tidak boleh lakukan kayak begitu. Sadar ke tidak? Ya, kami bangsa yang berada attitude
penguasaan diri yang baik. Jangan menyebarkan isu yang tidak benar. Sekarang kita pikir masa depannya bagaimana, ini yang kita harus pikir. Mana yang sudah berlalu, berlalu. Kalian pikirkan tidak? Ya. Saya minta kepada pihak penegak hukum itu, tangkap itu orang-orang kayak begitu. Langsung, tidak boleh tanpa ampun, karena ini seorang tokoh. Ya, orang yang pahlawan, ya, ini pahlawan nasional. Tangkap saja, ini penghinaan terhadap pahlawan. Tangkap. Dan Kominfo juga jangan diam-diam itu blokir akun-akun kayak begini. Penyebar hoax, ya tegur. TV kah apakah itu tegur. Tidak boleh, ini seorang pahlawan. Kalian bikin kayak anak kecil saja. Kalian stop. Ya, saya sangat marah ini. Tidak boleh. Kalian stop, hentikan. Kalau kalian bosan hidup di Indonesia, angkat kaki dari sini keluar. Pulang. Mau cari makan di mana, hidup di mana, kalian itu urusan. Hentikan hari ini. Tidak boleh lagi. So, kalau kau punya hati perasaan yang Tuhan kasih titip sama kau berbuat yang baik. Jangan kau buat-buat kayak begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kata-kata pembanding tadi, saya harus luruskan kembali. Kalau kata-kata asli, kata asli ijazah, itu berarti ada tandingannya, ada ijazah palsu. Mana yang asli? Ada dua tandingan, yang ini asli, ini yang palsu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ijazah asli? Kata asli itu dimaknai dalam konteks akademik adalah, asli itu yang bersangkutan itu diterima di universitas atau fakultas yang bersangkutan. Itu yang pertama. Jadi dia akan terdaftar, terregistrasi pada fakultas yang bersangkutan. Kalau tadi saya ulangi lagi, dia adalah fakultas kehutanan, jurusan teknologi kayu. Yang kedua, dia mengikuti yang disebut sebagai kegiatan akademik perkuliahan. Semester 1, semester 2, semester ketiga, dan seterusnya. Dan juga kegiatan lain yang bersifat akademik wajib. Harus ada dokumennya. Dan yang ketiga adalah, dia harus setelah selesai kuliah itu harus menulis namanya tulisan skripsi atau tugas akhir. Ada pembimbingnya. Nanti kalau sudah selesai semua diuji, ada tanda tangan dosen pengujinya. Dan yang terakhir adalah nanti kalau sudah dinyatakan lulus, nanti akan ada tanda tangan dekannya. Ya. Jadi itu harus dilakukan. Dan sampai terakhir nanti terbitlah namanya disebut sebagai ijazah yang ditangani oleh resmi diterbitkan oleh fakultas yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu sudah terbit, berarti dia asli dong, asli diterbitkan oleh dari fakultas kehutanan yang bersangkutan. Dalam hal ini UGM. Jadi asli itu tidak bisa diuji di lab, gitu ya. Aslinya ijazah itu harus diterangkan bahwa dia adalah telah sekolah atau mengikuti studi di fakultas yang bersangkutan sampai terakhir lulus dan terbitlah ijazah. Nah, pertanyaannya ijazah asli atau tidak asli itu dari mana? Ya dicek aja di dokumen UGM. Kalau dokumen Fakultas Kehutanan UGM menyatakan bahwa tak ada ijazah, ya berarti tak ada ijazah itu, tak ada nama itu. Berarti itu tidak benar. Berarti itu palsu. Tapi kalau dia nanti menyatakan itu benar dan seterusnya, bahwa itu adalah ijazahnya terbit dari Fakultas Kehutanan, misalnya jurusan teknologi kayu itu benar, berarti itu adalah asli. Ya. Berarti ada mahasiswa yang namanya Joko Widodo yang ada di lulusan dari Fakultas Kehutanan. Ini berarti apa? Berarti dia sudah dinyatakan bahwa memang produk lulusan dari UGM. Berarti itu ada indikasi keasliannya begitu. Jadi tidak dengan dibanding-bandingkan, ya gitu ya. Nah, kita bertanya tadi saya sampaikan, apakah pernyataan yang dibuat oleh Dekanat Fakultas Kehutanan itu bisa dijamin kebenarannya? Kalau itu diragukan, tadi persis sama seperti yang lain tadi. Kalau itu diragukan, tolong itu nggak bisa dekanat nggak bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena harus diuji. Siapa yang kompetensi menguji itu? Setiap universitas beda-beda. Pada umumnya dia diperiksa oleh senat fakultas. Ya. Nah, senat inilah nanti yang membentuk tim untuk menguji keterangan-keterangan yang dibuat oleh dekanat tadi, pimpinan fakultas itu benar atau tidak benar.
Karena Baik. ini kalau itu tidak benar, maka dekanat lah nanti yang menyimpulkan setelah dia akan menggunakan tenaga ahli atau keahlian masing-masing sesuai untuk membuktikan keterangan-keterangan yang diduga tidak benar tadi, barulah kemudian dekanat menyimpulkan. Jadi kalau ada keraguan-raguan seperti itu, ya caranya seperti itu kalau dalam dunia akademik Baik. kampus ya. Jadi Baik. bukan karena keterangannya resmi terus mesti benar, belum tentu juga gitu. Jadi maka tadi keraguan-raguan itulah lembaganya Senat